setelah almarhum meninggal tanggal 8 Juli 2022, ternyata pada tanggal 11 Juli 2022 almarhum dalam tanda petik masih bisa bertransaksi dari kuburannya. Itulah Indonesia. Ada pergerakan uang dari rekening pribadinya ke rekening tersangka RR. Aliran ini artinya bukan hanya masuk tapi keluar masuk. Ya kurang lebih begitulah. Ada pindah uang 200 juta. Jadi 200 karena 200 juta dari rekening daripada almarhum. Itu makanya selalu saya bilang kepada Presiden Indonesia supaya dibentuk tim independen atau penyidik koneksitas dan melibatkan PPATK supaya ketahuan nih aliran-aliran uang ini yang diduga dari mafia ini. 200 juta itu kemana Bang larinya Bang? Ke rekening tersangka. Kan ada 4 tersangkanya Bang. Tersangkanya RR diduga atas perintah FS. Karena ketika dia dibunuh atau sebelum dibunuh dia sudah dikuasai dulu handphonenya, laptopnya, rekening-rekeningnya dan sebagainya, termasuk pinnya. Diduga ketika terjadi penyiksaan itu. Supaya jelas Bang, dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh Bribka tersangka RR atau tersangka FS? Tersangka, ya itu ya tadi FS, RR dan sebagainya itu. Nah sehingga 4 hari pasca kematiannya itu mengalir uang itu. Maka saya menjumpai kabar reskrim hari ini dan Dirtipidum dan yang lainnya itu. Bagaimana ini kok ada transaksi aliran uang dari orang mati kepada orang hidup, kan begitu? Jawabannya apa dan Bang? Ternyata mereka tahu juga. Artinya apa yang saya dapatkan dari intelijen saya A1 kan begitu. Makanya semua perkataan saya terbukti kan gitu. Ada berapa rekening yang masih aktif? Rekeningnya itu ada 4. Ada di Bank BNI, di Bank BRI, kemudian di Bank Mandiri, dan di Bank BCA. Atas nama siapa Bang? Atas nama siapa? Almarhum tentunya. Keempat-empatnya ya? Iya. Oke. Itu sebabnya selalu saya katakan, tolong dong Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen, selamatkan ini Polri, kan begitu. Libatkan PPATK. Gitu loh. Oke, dan dari 200 awal juta, saya Bang. Permintaannya hanya itu. Oke, dan supaya 200 juta apa itu, itu Bang? polisi ini bisa menjadi lembaga yang humanis, yang dekat dengan rakyat, yang bisa menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Itu saja yang kita Kembali minta. lagi Bang, 200 juta itu hanya dari satu rekening atau Baru total satu dari rekening. Bang? Artinya saya berikan kesempatan kepada kepada Kabar Reskrim dan timnya supaya ini selain pembunuhan terencana juga ada sini pencurian dengan kekerasan. 362 junto 365. Kemudian ada juga pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. TPPU kan begitu. Jadi sudah ada ancaman 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto pasal 55, 56 sesuai surat kuasa yang saya buat. Saya hanya butuh waktu 10 menit loh untuk menganalisa itu semua. Kemudian saya temukan lagi setelah meninggal ada aliran uang dari rekening orang mati kepada rekening orang hidup. Ada juga yang menyatakan jangan-jangan itu harta, uangnya milik Verdi Sambo yang dititipkan ke Brigadir J. Memang berdasarkan laporan ke saya dari intelijen saya ya, itu disebutkan dana taktis. Tetapi benar apa tidak kan biarlah penyidik yang mengungkap ini. Tetapi kalau saya tidak berkunjung hari ini ke ke Barreskrim mengatakan itu, mungkin itu selamanya gelap. Dana taktis ternyata untuk apa ini Bang? Ya informasinya dana taktis. Makanya saya bilang Pak Presiden tolong dong supaya jelas ini aliran-aliran uang ini dari mana dan kemana. Dana taktis karena ini diduga apakah mengalir ada sampai jauh kan begitu. Bang, apakah dana taktis ini ada hubungannya juga dengan Satgasus yang memang non Kan sudah struktural? saya katakan dulu, ini kan motifnya kan di situ. Karena ada wanita cantik bertengkar suami istri, kemudian si istri mengancam akan saya laporkan kamu, kan ibaratnya kan polisi Toba yang ngancam nih kan kepada pimpinan terkait dengan si cantik ini dan terkait dengan transaksi-transaksi yang diduga dalam tanda petik ini gelap ini kan begitu, atau transaksi haram ini kan, uang haram kan gitu kan. Nah karena ada kepanikan direncanakanlah pembunuhan karena diduga almarhum ini memberitahu si ibu, kan begitu sebetulnya konsepnya kan dari tanggal 21 Juni. Nah ternyata saya terus melakukan penyelidikan, ada uang mengalir dari orang mati kepada orang hidup. Ini tuduhan cukup serius juga ya Bang Kamarudin ya. Mungkin hanya di Indonesia yang terjadi begitu, di seluruh dunia kan gitu. Prof Kiki, ini tudingan yang cukup kita serius. sayangkan kemana wakil rakyat kok diam-diam saja kan begitu.